Iya mah itu on cam lah. Baik, Pak. Bahan kuliahnya ada nggak? Tidak ada, Pak. Oh, aduh, bentar. Aduh, nah, jadi ada dua ya, kuliah ke-10 sama kuliah ke-11. Aduh. Ntar. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ini ya, itu yang nggak nggak hidupkan kamera. Nanti kalau dicek sama fakultas, kalau dianggap nggak hadir, jangan salahin saya ya. Kalau yang kayak gitu saya nggak bisa ngebelain. Karena udah ada dalam peraturan universitasnya. Nanti tolong rekam Yumna. Kan nanti semua saya serahin ke apa. So jadi model pemberdayaan ini ada yang udah pernah dijelaskan ya sebelumnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berapa modelnya? 11. Ada dua yang udah pernah dijelaskan. Dua seperti frame, ya, wall bank, sama ashop. Nah, kalau kita lihat dominan aspeknya, aspek pemberdayaan yang paling lengkap itu ada di ashop, ya, karena dia ada aspek uh, akses, indikator accessibility ada,
indikator inklusi partisipasinya ada, kontabilitasnya ada, kapasitas organisasinya ada, pengetahuan masyarakatnya ada, gitu ya. So, dia lengkap. Ada 5 indikator ini dia ada. Nah, ini teori, agensi, dan apa namanya, agensi dan apa gitu, structure. Ya. Aku lupa. Nah, ini model-model ini bisa dipakai kalau kita mau buat skripsi apa segala macam terkait pemberdayaan. Bisa pakai misalnya 5 hal itu untuk dijadikan indikator dengan pakai teori Alsop. Kalau pakai yang lain ya nggak lengkap, dia nggak cukup, gitu. Tidak mencukupi. Nah, oke. Nah, ini kita jelasin satu-satu ya. Nah, yang frame ini saya nggak jelaskan lagi karena sudah pernah dijelaskan di kuliah ke 6 apa ke 7 gitu. Ke 9 apa ke mungkin ke 8 atau ke 9, lupa saya. Ke 6 atau ke 7 atau ke 9. Model-model pemberdayaan. Ada 6 model pemberdayaan yang pernah saya jelasin. Sekarang saya mau jelasin Wondersman. Wondersman ini ada 10 aspek yang dievaluasi ya. Yang pertama itu improvement. Nah, improvement yang dimasukkan di sini adalah continuous improvement, perbaikan yang berkelanjutan. Maksudnya programnya tidak terhenti pada hasil jangka pendek, terus dievaluasi agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. So, jadi continuous improvement ini sama seperti pembangunan. Ya, pembangunan itu konsepnya dia sesuatu yang tidak pernah berhenti. Dia terus berproses. Jadi sampai di mana misalnya titik batas pembangunan itu? Gitu. Ya sampai jadi negara maju gitu. Sampai semuanya sempurna. Nah, ini continuous improvement itu sama juga gitu. Jadi dalam pelaksanaan program-program itu banyak hal misalnya yang harus belajar dari lapangan, ya. Belajar dari apa yang ada di lapangan. Jadi ada unsur apa di situ? Ada unsur reflektif, ya, reflek, refleks, reflektifnya, ya. Efek kacanya. Ada unsur transformative learning, ya. Transformative learning itu sama dengan reflektif tadi. Transformatif itu orang belajar dari lapangan, dari apa yang terjadi di lapangan, mereka belajar dan kemudian mereka membuat perubahan berdasarkan apa yang uh, terjadi di lapangan itu. Nah, pada continuous improvement juga ada unsur reflektif tadi, ya. Selain juga dia ada
unsur learning by doing. Learning by doing itu trial and error. Coba, gitu. Oh nggak bisa, ini nggak bisa. Berarti harus gini caranya. Nah, sehingga nanti dia akan mencapai pada satu titik kemandirian itu, titik kesempurnaan itu. Titik kesempurnaan itu akan muncul itu ketika dia terus misalnya dilakukan trial and error, ya, kemudian formative learning-nya terus berlangsung. Nah, kemudian ada juga ethical knowledge-nya. Ethical knowledge itu ilmu yang didapat dari lapangan. Ilmu yang dapat dari lapangan. Itu namanya ethical knowledge. Itu ya. Nah, makanya proyek itu program itu tidak jangka pendek sifatnya. Ini sifatnya jangka panjang. Gitu. Nah, kemudian pada akhirnya dia akan disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, contohnya misalnya bank sampah yang awalnya hanya mengumpulkan plastik, kemudian memperluas ke pengolahan organik setelah dievaluasi. Nah, yang kedua, community ownership. Masyarakat harus merasa memiliki program, bukan sekedar penerima manfaat. Ownership meningkatkan keberlanjutan karena warga menjaga mengembangkan program. Nah, bagaimana menimbulkan ini ownership? Ownership itu muncul dari self consciousness, ya. Kesadaran personal, kesadaran tentang apa? Kesadaran tentang sense of community-nya itu. Sense of community-nya bahwa kita merupakan bagian daripada tempat itu, ya, dan juga kita adalah bagian daripada masyarakat yang ada di situ. Nah, sehingga sense of ownership itu muncul ketika kita sudah punya rasa kepemilikan bahwa kita memiliki tempat itu dan juga kita merasa memiliki bahwa kita merupakan bagian dari masyarakat itu. Nah, sehingga share of ownership terhadap program itu muncul di situ. Nah, ketika ada program, maka share of ownership akan muncul dari hal-hal seperti itu. Tapi hal-hal seperti ini nggak gampang ya untuk dilaksanakan. Gampang dari segi konsepnya. Tapi yang saya lihat ya, banyak yang fail. Kenapa banyak fail? Karena banyak orang nggak ngerti bagaimana seharusnya hal itu dibangunkan, dikembangkan dalam masyarakat. Nah, banyak yang tidak punya knowledge, ya. Ilmunya tidak sampai ke situ. Itu banyak. Gitu. Nah, sehingga banyak program-program yang ada itu nggak jalan. Nah, nggak jalan sebagaimana mestinya, sebagaimana harusnya program itu harus berkembang. Yang ketiga, inclusion. Semua kelompok termasuk Madinah harus dilibatkan, termasuk perempuan, kelompok pemuda, kelompok miskin, misalnya. Ini inklusi itu mencegah eksklusi sosial, memastikan suara minoritas didengar.
dengan democratic participation. Partisipasi bukan sekedar hadir, ya, tapi memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan. Jadi kita bukan cuma hadir, sekedar hadir di situ, tapi juga kita hak suara kita didengar, gitu, dan diambil dalam sebagai satu apa namanya, ya, a part of ini, as a part of decision making process itu, bagian dari situ. Demokratisasi, partisipasi memperkuat legitimasi program. Kelima, social justice, keadilan sosial. Pemberdayaan harus mengurangi ketimpangan sosial dan distribusi sumber daya yang tidak ada. Ini dia mengurangi ketimpangan sosial, mengurangi disparity, perbedaan antara kaya miskin, dengan pemanfaatan sumber daya yang adil, distribusi sumber daya yang adil. Dalam memanfaatkan sumber daya itu, semua orang boleh memanfaatkan itu. Fokus pada kelompok rentan agar mereka mendapatkan akses yang setara. Kemudian community knowledge, literasi dan pengetahuan lokal menjadi modal utama pemberdayaan. Literasi itu paling penting, ya, dan pengetahuan lokal juga penting. Literasi apa misalnya? Ya, literasi tentang sampah, literasi tentang lingkungan, literasi kesehatan, tentang stunting, literasi. Nah, ini yang perlu masyarakat tahu. Ketika mereka tidak ada pengetahuan tentang itu, maka they don't care, mereka nggak peduli. Gitu. Tapi ketika mereka udah tahu, maka mereka akan peduli. Contoh, contoh sekarangnya banyak anak-anak umurnya 25 sampai 30-an itu udah cuci darah. Kenapa? Ya karena mereka nggak ada pengetahuan tentang ginjal itu. Kok bisa rusak ginjalnya? Karena kebanyakan makan mie, ya, mie instan itu, makanan instan, minuman instan, kayak teh botol, Coke, Sprite, misalnya. Banyak minum yang manis-manis. Kemudian kanker juga muncul. Kenapa? Karena banyak makanan manis. Kemudian darah tinggi naik. Disebabkan karena kemarin waktu saya di rumah sakit, ini umur masih 18 tahun. Tapi dicek darah tingginya, itu darah tingginya 160. Saya bingung. Saya umurnya udah hampir 60. Darah tingginya cuma 120. Gitu. Nah berarti itu karena apa? Karena makanan. Gitu. Karena makanan-makanan yang banyak MSG apa segala macam. Kenapa bisa gitu ya? Karena mereka nggak ada pengetahuan. Jadi nggak dijaga, asal aja pikir masih muda, masih apa, nggak ada penyakit. Oh enggak. Sekarang makanan bahaya. Makanan apapun itu bahaya. Banyak bahaya, apalagi yang banyak MSG misalnya. Kemudian pengetahuan tentang sampah. Pengetahuan tentang sampah, masyarakat itu paling paham organik, anorganik. Yang lain mereka nggak ngerti.
cara pengolahan apa segala macam. Mereka nggak tahu bagaimana yang seharusnya dibuat. Mereka nggak paham. Makanya tanpa pengetahuan, jadi pemberdayaan itu nggak akan jalan gitu, nggak akan bisa dilakukan gitu. Ini dikasih pengetahuan dulu ke masyarakat, baru program bisa jalan. 7, evidence based strategy. Jadi program harus dirancang berdasarkan data dan evaluasi, bukan asumsi. Evidence based memastikan efektivitas dan efisiensi. 8, capacity building, pengembangan kapasitas. Fokus pada peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan organisasi lokal. Bagaimana organisasi lokal itu menstrukturkan program itu, membuat program itu lebih baik dan apa. Dengan peningkatan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan, peningkatan pengetahuan melalui pelatihan-pelatihan. Tanpa kapasitas, pemberdayaan tidak berkelanjutan. Organizational learning. Organisasi lokal harus belajar dari pengalaman, kesalahan, dan praktik terbaik. Learning organization membuat program adaptif terhadap program. Oke. Yang ke-10, program harus transparan dan accountable kepada masyarakat maupun donor. Akuntabilitas meningkatkan kepercayaan dan legitimasi. Oke, selesai. Ini udah dijelasin dulu. Ini juga udah opportunity structure. Lihat Nolo yang nomor 2. Lihat Nolo. Ada 3 tahap yang dikenalkan sama dia. 1 tahap penyadaran, 2 tahap pengkapasitasan, 3 tahap pendayaan. Tahap penyadaran itu masyarakat diberi pemahaman bahwa mereka memiliki hak dan potensi untuk berubah. Fokus pada cognitive awareness, pengetahuan, belief, keyakinan, dan healing, pemulihan psikologi. Yang kedua, tahap pengkapasitasan. Sebelum diberi daya atau otoritas, masyarakat harus terlebih dahulu diberi akses keterampilan, akses sumber daya, dan diberi peluang. Gitu. Yang ketiga, tahap pemberdayaan. Memberi daya, kuasa, atau peluang setelah kapasitas terbentuk. Tujuannya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat agar mampu mandiri. Slide kedua. Habis yang pertama, yang kedua. Kemudian ada Walfrost.
Walflos ataupun Smith ya, Smith. Bukan itu, yang kuliah ke-10 yang habis itunya, yang nomor 2 yang kedua. Model-model pemberdayaan. Yang kedua Smith. Smith secara tidak langsung ke atas lagi, ke atas. Itu. Smith secara tidak langsung menghasilkan kerangka pemberdayaan yang komprehensif seperti World Bank ataupun Al-Shop. Publikasi Smith terkait dengan community development dan social capital dengan fokus pada keterlibatan masyarakat dalam pembangunan lokal, namun kontribusinya terhadap aspek pemberdayaan. Jadi pokok pemikirannya itu adalah mengkaitkan pemberdayaan dengan community development dan capacity building di tingkat lokal. Konsep intinya itu pemberdayaan dipandang sebagai proses untuk meningkatkan agensi masyarakat agar mampu berpartisipasi. Kemudian Smith menekankan pentingnya jaringan sosial, kepercayaan, dan norma dalam memperkuat kapasitas masyarakat. Nah, selanjutnya kontribusi Smith ini tidak memberikan kerangka indikator pemberdayaan yang jelas, sehingga kemudian nilai tambahnya meski tidak relevan untuk memperkuat argumen tentang pentingnya social capital dan community development. Smith dapat diposisikan sebagai literatur pendukung yang menekan dimensi sosial, lalu dikombinasikan dengan kerangka yang lebih operasional seperti World Bank dan Rihatnolo. Kemudian Mirumachi. Mirumachi membahas tentang tata kelola sumber daya air di Afrika. Dengan fokus inklusi aktor baru, timbangan kekuasaan, dinamika kerja, sama lintas skala. Kerangka ini relevan untuk pemberdayaan karena menyoroti keterbatasan partisipasi, akuntabilitas dalam praktek multi level governance. Pokok pemikirannya menilai bagaimana prinsip kerjasama mempengaruhi interaksi aktor dalam tata kelola air, tingkat lokal dan internasional. Temuan pentingnya adalah yang pertama, ketimpangan kekuasaan. Negara tetap dominan dalam pengambilan keputusan, meski aktor baru, bisnis, masyarakat sipil, lembaga regional lebih terlihat. Dan partisipasi inklusif. Meski ada kebijakan desentralisasi, aktor non-negara masih
memiliki keterbatasan dalam pengaruh nyata, akuntabilitas dan risiko. Proses kerja sama sering non-linear, memakan waktu dan dipengaruhi oleh persepsi risiko antar aktor. Terus empowerment terbatas, inklusi aktor baru tidak otomatis meningkatkan kapasitas atau pengetahuan masyarakat. Adamson. Kemudian Adamson menekankan pemberdayaan dalam konteks community development dan social work. Jadi community development dan social capital. Ini community development dan social work. Dengan fokus partisipasi warga, penguatan kapasitas lokal, serta keterhubungan antara individu, kelompok, dan struktur sosial. Kerangka ini lebih banyak menyoroti aspek sosial dan politik daripada indikator teknis pemberdayaan. Fokus utama pemberdayaan sebagai proses sosial yang menghubungkan individu dengan komunitas struktur politik. Konsep inti, pemberdayaan tidak hanya soal kapasitas individu, tapi juga bagaimana masyarakat dapat mengakses sumber daya, berpartisipasi dan dalam pengambilan keputusan dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah. Dimensi sosial, Adamson menekankan pentingnya sosial kapital, kepercayaan, norma sebagai fondasi pemberdayaan. Nah, ini di mana dia sentuh? Dia sentuh di keterhubungan antara individu, kelompok, dan struktur sosial. Jadi pemberdayaan ini struktur sosial, ya. Bukan sosial kapital ini. Jadi sosial kapital itu sebagai fondasi pemberdayaan. Nah, itu betul. Bahwa jaringan network, trust, dan norm itu adalah fondasi dari pemberdayaan itu. Tanpa sosial kapital ini nggak timbul ya. Pemberdayaan itu susah untuk muncul. Nah, kemudian pemberdayaan dipandang sebagai strategi untuk mengurangi ketimpangan kekuasaan antara negara dan masyarakat. Kemudian SING. SING menekankan pemberdayaan masyarakat melalui dimensi pengetahuan, khususnya literasi, dan kapasitas kognitif warga untuk memahami hak, peluang, serta tanggung jawab mereka. Fokus utama adalah bagaimana pengetahuan menjadi modal dasar bagi masyarakat untuk partisipasi aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Jadi pokok pemikirannya pengetahuan sebagai inti pemberdayaan. Ya. Yang kedua, dimensi pendidikan dan literasi. Yang ketiga, keterkaitan dengan partisipasi. Jadi ada 3 hal ya, partisipasi, pendidikan dan literasi, kemudian pengetahuan. Nah, ini yang ditekankan dalam sini. Kemudian yang Nerkar. Ya. Nerkar ini nggak ada dalam ini. Ini aja Mas Rukin yang terakhir ya.
memberikan kontribusi penting dalam literatur pemberdayaan masyarakat Indonesia, khususnya menekankan berapa persen lagi ya? 18. Aspek aksesibilitas, partisipasi, inklusi, dan pengetahuan masyarakat. Kerangka mereka lebih kontekstual, berangkat dari partai lokal. Menyoroti bagaimana pemberdayaan harus berakar pada kondisi sosial budaya masyarakat. Pokok pemikirannya ada aksesibilitas, ya, inklusi dan partisipasi, pengetahuan masyarakat, dan tiga itu ya dia punya masukin. Nah, ada satu lagi itu Barnas ya, tahun 2020 ini yang terbaru nih. Aspek pemberdayaannya ada misalnya empowerment via organization. Ya, organisasi formal maupun informal menjadi wadah utama untuk memperkuat kapasitas masyarakat. Fokusnya membangun struktur kelembagaan yang memungkinkan masyarakat memiliki suara, akses sumber daya, dan posisi tawar. Kemudian yang kedua, empowering program design. Ya. Pemberdayaan tidak hanya bergantung pada organisasi, tapi juga pada bagaimana program dirancang. Fokusnya itu desain program harus partisipatif, responsif terhadap kebutuhan lokal, fleksibel terhadap perubahan. Yang ketiga, relationship, empowering relationship. Maknanya pemberdayaan juga lahir dari relasi antar aktor, antara pemerintah, masyarakat, LSM, dan sektor swasta. Fokusnya hubungan harus bersifat kolaboratif, egaliter, dan saling kepercayaan, bukan hierarkis atau dominatif. Ya, habis yang ini. Sekarang kita beralih ke ini. Kinerja pemberdayaan masyarakat dalam rantai saya mau ngecas. Allah Akbar. Nyamuknya lebih kecil lagi, tapi kalau gigit nyelkit ya. Oke, ini sambil ngecas ya. Kinerja pemberdayaan masyarakat dan rantai nilai pengelolaan sampah, basis waste governance di Kabupaten Ponorogo ini. Pak Johan punya disertasi ini. Jadi empowerment via organization. Ada 3 ya sini ya. Empowering program design, empowering
empowering relationship. Empowerment via organization. Pemberdayaan dilakukan melalui fasilitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Bank sampah, TPS 3R, rumah kompos. Menunjukkan belum optimalnya pemberdayaan melalui organisasi. Hal ini tidak sejalan dengan pentingnya kapasitas organisasi dalam upaya pemberdayaan. Jadi kebalik dengan saya punya penelitian. Dalam penelitian saya, pemberdayaan via organisasi ini malah berhasil. Ini penelitian di Malaysia. Nah, kalau ini di sini nggak optimal. Kalau dalam penelitian saya malah dia lebih berhasil karena lebih teratur, lebih terstruktur pelaksanaannya apa segala macam. Jadi organisasi lokalnya itu bisa diandalkan dan bekerja keras setiap hari mereka yang saya kelihatan, yang saya lihat. Yang kedua, empowering program design. Berbagai program pemberdayaan telah didesain dalam fasilitas pengelolaan sampah bagi masyarakat. Program ini meliputi pengumpulan sampah secara kolektif, pembuatan kompos, budidaya maggot, pembuatan kerajinan daur ulang, penabung sampah. Jadi, hal ini sejalan dengan pentingnya desain program yang disesuaikan kebutuhan masyarakat. Dan empowering relationship. Ya. Hubungan yang kurang harmonis masih ditunjukkan dari pengelolaan sampah bagi masyarakat. Hal ini tidak jalan dengan pentingnya menjalin hubungan baik antara aktor dalam pemberdayaan. Ini kenapa? Ini persoalan tadi itu, persoalan sosial kapitalnya yang nggak muncul di situ. Harusnya sosial kapital itu struktur sosial itu yang harus dibangun dulu. Jadi kebanyakan di tempat kita ini itu nggak dianggap penting, gitu, nggak dianggap hal yang penting. Sehingga harusnya untuk membangun social structure itu juga perlu dana, perlu ada uang, gitu. Ini bukan cuma untuk membangun infrastruktur dan yang lain-lain itu diperlukan uang, gitu, diperlukan uang kayak misalnya membangun TPS 3R ataupun buat rumah kompos. Bukan cuma itu perlu uang, tapi untuk membangun sosial struktur itu juga perlu ada uang. Nah, sehingga kalau di Malaysia itu di setiap wilayah, setiap desa itu diberi dana apa 24 juta, 24 kita 24 juta, 25 jutaan satu program itu. Program itu untuk memperkuat kohesi sosial. Misalnya buat aktivitas apa gitu. Aktivitas olahraga bersama, aktivitas macam-macam.
Setiap aktivitas itu mereka dapat 6.000 ringgit. Nah, itu dananya dari pemerintah. Nah, sehingga, nah ini duluan yang dibangun. Keakraban dalam masyarakat itu. Sehingga ketika ada program, maka masyarakat akan lebih mudah bekerja sama antara mereka karena udah biasa mereka bekerja sama. Nah, gitu. Jadi, dan lebih mudah diatur. Gitu. Enggak, ketika program empowerment dilaksanakan, bisa jalan, bisa ini. Kalau ada pertanyaan nggak di sini? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Lanjutkan ke yang satu lagi lah. Itu 11. Peraan. Ini dalam pemberdayaan, bentuk kerjasama dua pihak atau lebih bertujuan untuk meningkatkan yang kelompok atau individu yang diberdayakan. Kemitraan tidak hanya bersifat sepihak, tapi didasarkan pada saling menguntungkan kepercayaan dan tanggung jawab bersama. Yang paling susah itu sebenarnya, kepercayaan itu. Tanggung jawab bersama itu mungkin lebih gampang. Tapi kepercayaan ini yang agak susah kalau melibatkan organisasi yang formal. Nah, kepercayaan itu ada namanya moral trust, ada satu lagi strategic trust. Nah, paling bisa dilaksanakan itu strategic trust. Strategic trust ini dia trust yang tidak sepenuh hati gitu. Jadi kalau kita tengok ke teori collaborative governance, saya pernah nanya, itu trust gimana bisa bisa timbul di antara stakeholder? Karena untuk memunculkan trust itu, dia harus ada hubungan yang informal. Jadi kalau hubungan formal terus, ketemunya misalnya sebulan sekali, kapan bisa muncul trustnya? Gitu. Itu yang jadi persoalan. Makanya teori itu saya jarang ini, jarang saya pakai karena nggak apa namanya, nggak bisa dipercaya teorinya. Kemudian Mariotti menuliskan bahwa kemitraan merupakan rangkaian proses yang dimulai mengenal calon mitra, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya, memahami calon mitranya dulu. Ya, kita tahu calon mitra ini ke depan mana nanti. Dan kebudayaan memerlukan kemitraan dengan pihak-pihak lain. Nah, memanglah kebudayaan itu kan melibatkan banyak organisasi, bukan cuma satu organisasi. Kalau satu organisasi nanti malah nggak jalan katanya. Dan budaya masyarakat dalam ekonomi kreatif dapat dilakukan melalui kerjasama dan kemitraan. Fasilitas penyuluhan dalam pemberdayaan masyarakat didorong berdampak positif terhadap pengetahuan mitra. Perusahaan adalah suatu kerjasama usaha formal yang
saling menguntungkan antara pengusaha kecil, pengusaha menengah dan besar untuk mencapai satu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip. Nah, ini gampang untuk dibilang, itu nggak gampang untuk dilaksanakan karena antara pengusaha kecil, menengah dan besar ini nggak akan pernah bisa ketemu kalau nggak ada penengah di situ. Jadi kalau ada penengah di situ yang mereka mau dengar, nah ini baru bisa misalnya dilaksanakan. Tapi kalau nggak ada penengah, akan bisa dilaksanakan itu. Nggak akan pernah bisa sepakat. Nah, usaha besar itu ada egonya. Kan? Pengusaha menengah juga punya ego. Yang kejepit pengusaha kecilnya. Jadi korban nanti. Kalau hubungan itu nggak hati-hati dalam waktu dibina itu. Dan kemitraan perlu dilakukan dalam mendorong ulang-ulangan permasalahan yang dihadapi masyarakat marginal termasuk Cina. Absah menurut bahwa kemitraan merupakan strategi melakukan dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip yang saling membutuhkan. Menurut Hafsah, tujuan kemitraan satu, meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat. Kedua, meningkatkan perolehan nilai tambah. Tiga, meningkatkan peranan dan pemberdayaan masyarakat. Empat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah, dan nasional. Memperluas kesempatan kerja. 6, mempertahankan ketahanan ekonomi nasional. 7, membangun tata dunia usaha yang kuat dengan tulang punggung usaha yang tangguh dan saling kemitraan. Ada tiga. Satu, kesetaraan. Katanya bukan misalkan kekuasaan, namun hubungan saling menghormati. Antara mitra itu setara, nggak ada yang saling kayak untuk menghindari antagonisme, bangun rasa percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan kewajiban. Yang susah itu kan itu, bagaimana membangun rasa percayanya. Itu yang agak masalah, agak susah. Tapi kalau misalnya kalau ada hubungan informal antara stakeholder ini, mana hubungan informal misalnya, ya malam duduk minum kopi sama bareng ngobrol kayak gitu itu walaupun ngobrolnya ngobrol yang tentang program misalnya, kalau sering ketemu sering membahas bukan cuma di kantor gitu, bulan sekali baru ketemu, itu kepercayaan itu akan muncul dia. Kalau sebulan sekali itu cuma mau timbul coba. Dua, transparansi perlukan untuk menghindari rasa saling curiga antara mitra kerja. Bukti transparansi pengelolaan informasi dan pengelolaan keuangan. Nah ini penting. Ya, nggak saling curiga, saling apa namanya? Ya nggak saling curiga lah, nggak saling apa. Saling menguntungkan. Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak terlibat. Prinsip kemitraan ada tiga, saling memerlukan, saling menguntungkan,
saling memperkuat. Ini antara stakeholder ya. Proses pemberdayaan dapat berlangsung lebih kuat, komprehensif, berkelanjutan bila berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan berdasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati. Kemitraan merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan untuk lebih memberdayakan masyarakat agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat menjadi mitra yang handal untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Habis nih bahannya. Hah? Ada yang mau nanya? Belum, Pak. Belum, Pak. Kalau nggak ada, kuliah udah habis. Nah, kalau nggak ada yang apa, jadi kita tutup aja ya kuliahnya. Baik, Pak. Baik, Silahkan. Pak, silahkan. Nah, kalau gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.